Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo di hampir seluruh survei adalah yang tertinggi. Survei adalah produk sains, maka kecuali dapat dibantah secara saintifik, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hari ini sebagian besar akar rumput, publik, rakyat, atau apapun kita menyebutnya, itu menginginkan Ganjar Pranowo untuk melanjutkan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Dibandingkan nama-nama lain ya yang tersedia pada bursa capres. Tentu jalan yang dihadapi oleh aspirasi organik ini untuk meloloskan jagonya ke istana itu tidak mudah. Banyak hantaman yang dilayangkan oleh para elit politik dan pengamat bodrek kepada Ganjar Pranowo. Mereka seperti tidak malu untuk menghujam Ganjar Pranowo dengan berita bohong atau hoax sekalipun. Berbagai pemberitaan dan sosial media mengatakan Jateng itu provinsi termiskin. Ada juga yang agak hati-hati dengan bilang Jateng provinsi termiskin sepulau Jawa. Sampai-sampai Pak Rizal Ramli juga ikut-ikutan. Dia bilang kemiskinan di Jateng meningkat. Dan lebih sadis lagi, Rizal Ramli itu bahkan sampai mengeluarkan jurus false accusation dengan bilang ada yang kebelet nyopras-nyapres, ancang-ancang jadi boneka baru oligarki, modal polling dan media berbayar. Gayung bersambut Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis, Sudra, Fadli Harahap, udah ikutan juga. Beliau bilang apa yang dikerjakan Ganjar selama 2 periode ini hanya lip service. Nah, melihat semburan dusta yang bertubi-tubi ini, saya cuma bisa geleng-geleng. Meminjam istilah yang dipakai oleh Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat, jahat bukan? Kenapa jahat? Gini, pertama-tama BPS ya yang namanya dicatut untuk membuat narasi Jateng provinsi termiskin atau termiskin sepulau Jawa. Itu mereka sudah membantah kabar bohong tersebut. Beliau mengatakan terkait pemberitaan hari ini yang menyatakan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto per Kapita sebagai acuan Jateng menjadi daerah termiskin merupakan berita hoax. Kalau menurut saya, penghitungan kemiskinan tidak didasarkan atas tingkat PDRB per kapita, kata Kepala BPS Jawa Tengah Pak Adi Wiryana. Adi Wiryana menjelaskan, angka sekitar 38 juta per tahun dari pendapatan per kapita itu betul. Dibagi 12 bulan, hasilnya masih di atas UMP atau UMR. Kalau kita lihat perusahaan besar, itu menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang, dan Jabar yang mengakibatkan PDRB per kapita tinggi. Tapi bukan berarti lebih kaya, karena yang menikmati kue pembangunan itu bisa jadi hanya 1.000 orang yang penghasilannya miliaran rupiah. Sisanya kehidupannya rata-rata saja, ujar Pak Adi. Nah, warga disebut miskin tentu bukan hanya soal berapa angka pendapatan, tapi seberapa tercukupi kebutuhan. Artinya pendapatan relatif terhadap kebutuhan. Inilah yang disebut basic needs approach. Sedangkan nilai mata uang terhadap barang tentu berbeda-beda di tiap-tiap daerah. Belum lagi variabel komposit per kapita itu bias distribusi. Bisa saja ketika dirata-ratakan per orang, angka pendapatannya tinggi. Dengan ketimpangan yang tinggi, proporsi pendapatan terbesar dikuasai oleh sedikit orang. Sementara banyak orang hanya kebagian sedikit proporsi pendapatan. Lalu apa yang dimaksud paling miskin oleh para penyebar hoax pembenci Ganjar Pranowo ini? Paling miskin secara persentase orang miskin? Lagi-lagi Jateng bukan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi angka kemiskinannya dibandingin Jateng, yakni 11,34% dibanding 10,93%. Paling miskin di Pulau Jawa secara jumlah orang miskin? Juga enggak. Jawa Barat dan Jawa Timur jumlah penduduk miskinnya di atas 4 juta orang. Sedangkan Jawa Tengah
3,9 juta orang. Apa mungkin Jateng dibilang paling miskin secara PDRB akumulatif? Juga bukan. Banten pada 2021 yang lalu PDRB-nya 665,9 triliun rupiah. Sementara Jateng PDRB-nya di tahun yang sama 1.421 triliun rupiah. Runyamnya lagi ada yang nge-hoax. Katanya Jateng termiskin se-Indonesia. Padahal PDRB Jateng itu keempat terbesar se-Indonesia. Lebih lanjut, penting untuk kita melihat kembali kita itu sedang membenturkan sesama provinsi di Indonesia atau sedang mengukur kinerja pejabat publik. Kalau sedang membenturkan provinsi-provinsi di Indonesia tentu adalah valid ya untuk bilang provinsi itu paling miskin, provinsi ini lebih miskin. Tapi kalau ini digunakan untuk mendiskreditkan pemimpin daerah tertentu, ya, sudah pasti hal ini adalah sebuah kelicikan yang luar biasa dan sangat bias. Kenapa? Karena ada daerah yang keadaan sosial ekonominya sudah lebih baik ketika pejabat tersebut dilantik. Lebih baik dari daerah lain. Atau sebaliknya, ada daerah yang keadaan sosial ekonominya memang tidak baik saat pejabat tertentu dilantik. Maka, mengukur kinerja seorang pemimpin atau pejabat publik dilihat dari selisih antara endline atau kondisi terkini dengan baseline, kondisi saat pejabat tersebut dilantik. Sudah seberapa jauh kepemimpinan pemimpin tersebut berdampak terhadap transformasi di daerah yang dipimpinnya. Misalnya, pada saat Ganjar Pranowo dilantik, angka kemiskinan di Jawa Tengah adalah 14,44%. Pada hari ini, angka kemiskinan tersebut berada di 10,93%. Itu sudah turut dihitung keadaan pandemi. Nah, tercatat juga oleh BPS, sejak 2013 Jawa Tengah berhasil menurunkan jumlah orang miskin ya, sebanyak 1 juta orang. Tak cuma itu, Jawa Tengah juga tercatat berhasil turunkan jumlah orang miskin terbanyak nasional 2 kali dalam 5 tahun terakhir, yakni pada 2017-2018 dan 2021-2022. Yang paling hebat sih yang 2021-2022 ya, karena dalam setahun penurunannya sebanyak 102.000. Nah, ini adalah sebuah capaian yang fenomenal. Nah, akhir kata, saya mengajak teman-teman semua untuk berpikir kritis. Dulu semburan kebohongan hanya dilakukan dengan metode asbun. Tapi kalau sekarang semburan ini sudah berani memakai data yang dimanipulasi dan mencatut nama institusi kredibel seperti Badan Pusat Statistik atau BPS. Seperti yang dialami Pak Jokowi sewaktu Pilpres dulu, kini semburan kebohongan itu bertubi-tubi menghantam Pak Ganjar Pranowo. Cuma kebenaran yang bisa menghantar Pak Ganjar Pranowo untuk melanjutkan tongkat estafet dari Pak Jokowi. Dan sebaliknya, cuma hoax yang bisa menghantam Pak Ganjar Pranowo. Tugas kita adalah memenangkan kebenaran. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.